Udah silakan. Enggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk silakan. Ya, saya silakan. Jangan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur bukan Yuk, kamu yang silakan. ngatur. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat, silakan, Ara. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Enggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Enggak usah terlalu songong. Udah lah. biar Bung Dedi Memang arah itu dulu, selesai dulu. faktanya. Enggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Enggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Ya. Oke, berhenti Bung Dedi, biar arah dulu. Kasih. Ya udahlah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, Pak. gua heran. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender based ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus, terancam lu kan mati masih tadi. mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini, Pak, ya, dan makin meningkat, Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini, Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini, Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini, Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Karena dengan quick count ini kan memungkinkan adanya suatu pembentukan opini yang akhirnya akan meruntuhkan moral force. Sehingga orang, oh udah kalah nih, udah tinggalin aja. C1 nggak dijaga, lalu besok di PPK mungkin tidak semangat gitu. Nah ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Padahal kan kita tahu bahwa hasil pemilu ini tidak ditentukan oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Ya kan, jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Ya, karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital, karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi, dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu, ya, serentak? Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada, itu masih banyak lagi. Tapi pembelajaran banyak dari sini. Oke, baik. Bung Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar Ara. Ya, silakan.
Waduh, sepertinya situasi di situ panas ya, kawan-kawan, saudara-saudara sekalian. Dan mari kita melihat ya, di sini ada netizen menuliskan, jika siap menang maka harus siap kalah. Ya, tolong hargai pilihan rakyat yang berbeda ya, betul ya. Namanya juga pilkada, ada yang menang dan juga ada yang kalah. Nggak mungkin semua menang ya. Tetapi kalau saya lihat tadi ya dalam video itu tampaknya Bang Ara jauh lebih bisa tenang ya. Atau hanya saya aja yang melihat begitu kali ya. Mungkin yang lain berbeda ya pendapatnya. Tapi kalau saya tadi melihatnya Bang Ara ini jauh lebih bisa berupaya untuk menahan diri ya. Makanya juga tadi dia dikatakan jangan pancing-pancing dong katanya. Nah, sepertinya Bang Deddy Sitorus sudah emosi ya, sepertinya ya. Tapi luar biasa, kedua-duanya sama-sama masih bisa menahan diri ya. Karena ini kan situasinya mereka disaksikan oleh banyak orang. Entah bagaimana jadinya kalau mereka hanya berdua dalam satu ruangan. Atau kalau nggak ada kamera di situ, entah bagaimana. Mungkin suasananya sudah berbeda ya. Oke, aduh minta maaf ya. Mari kita melihat di sini juga. Thanks Bang Ara. Berkat kau banyak suara miring condong ke Prano katanya. Good job, oke. Lalu demokrasi terancam mati apa ya, ya jelaslah dan sudah terlihat katanya ya, ada anggota DPR dipilih ketum partai tidak melalui mekanisme pemilu ya yang sudah diatur. Mungkin ini ya, ada yang ingat ya beberapa waktu lalu itu siapa namanya itu ya, aduh kan suaranya tidak mencukupi ya. Tapi kemudian karena kenal sama ketua partainya ya, jadi dia dikasih kursi ya. Oke lah ya, namanya itu urusan mereka ya dalam internal partai mereka itu ya. Cuman kasihan ya yang suaranya sudah mencukupi lalu dikasih ke yang tidak mencukupi. Lalu katanya demokrasi. Aduh, oke, mari kita lihat lagi di sini ya. Saling sikut demi kepentingan golongan, bukan kepentingan rakyat. Ayo, omongan politikus 90% kebohongan dan manipulatif katanya. Oke, jadi ini ada reaksi yang sifatnya pesimis ya. Bisa saja juga begitu ya, saudara-saudara semuanya. Karena kita lihat beberapa waktu belakangan ini manakala terjadi tindakan korupsi, kira-kira ada nggak rakyat biasa pernah ditangkap karena korupsi? Ya nggak pernah lah, sejauh ini saya nggak pernah lihat ya. Biasanya yang kena tindakan korupsi ini baik itu OTT ya dari KPK itu kan para pejabat ya. Ada juga wakil rakyat di situ ya. Ya. Oke, mantap, seluruh pilkada berjalan aman, damai dan jujur adil di seluruh Indonesia katanya. Jadi ini ada ya. Pemerintahan Prabowo mulai mendapatkan simpati rakyat ya. Kalau mau dapat dukungan rakyat tahun 2029, bersihkan orang-orang Jokowi di kabinet katanya. Oh ini kayaknya ini yang berseberangan dengan Jokowi ya. Oke lah, terserah itu ya. Pilkada 2024 terlaksana dengan baik. Salut untuk semua pihak yang berkontribusi terlaksananya pemungutan suara dengan baik, lancar. Tidak ada kejadian yang berat ya, harap semua pihak mengapresiasi, bukan nyinyir curiga terus ya. Biasalah ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, yang kalah itu biasa tuduh yang menang curang. Lalu satu lagi tuh ya, yang beberapa hari belakangan ini ramai juga itu ya, katanya yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Oke, wah lucu juga mereka ini ya. Oke, ada juga nih lucu-lucu kocaknya dialog antara Sitorus dengan Bang Ara. Hahaha. Terima kasih sudah menghibur dan saya yakin mereka berdua tetap akrab dan saling senyum-senyum. Nah, mungkin bisa saja begitu ya. Mungkin di depan kamera karena disaksikan oleh rakyat Indonesia, jadi mereka mau bikin sesuatu yang bisa memukau ya, memukau perhatian rakyat Indonesia. Bisa saja begitu kawan-kawan. Tapi sepertinya dalam situasi tadi agak beda ya. Aduh, minta maaf ya saudara ya, aduh saya jadi terbawa suasana ketawa-ketawa yang melihat mereka-mereka ini ya. Oke, lalu sukses atas kemenangan Pramono Rano di DKI Jakarta dengan perolehan suara 50+1 ya. Kalau kemarin saya lihat itu 50%, 0 berapa itu ya, 0 berapa ya. Belum sampai 1 juga sih ya, 0 berapa begitu ya, belum 1%, tapi saya kurang tahu apakah aturan mengenai 50+1 itu maknanya 50% plus 1 orang atau 50% itu yang plusnya bagaimana itu ya. Silakan kawan-kawan nih kalau ada yang dapatkan info mengenai itu ya. Lalu juga di sini kalau pertarungan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah itu ya, itu benar-benar ya. Intinya kalau takut kalah jangan ikut bertarung. Terima kasih kekalahan secara legowo katanya ya. Betul ya, harus terima ya, kalau sudah kalah ya kalah. Kalau senang ketika menang maka demikian pula harus bisa lapang dada manakala kalah ya. Jadi itu benar ya. Lalu di sini alhamdulillah pilkada aman ya, menandakan masyarakat sudah semakin dewasa. Nah ini betul ya.
Jadi luar biasa masyarakat kita itu sudah dewasa sekali ya. Sudah tidak mudah lagi ya menerima mentah-mentah opini program dari para kandidat calon-calon ini ya. Kalau dinilai masyarakat tidak masuk akal lah, goodbye ya. Sayonara, selamat tinggal. Pilkada serentak terbesar di yang pertama di Indonesia terbilang aman dan berjalan lancar. Yang jadi catatan sih kalau quick count itu pasti dipercaya bagi yang menang. Bravo Prabowo. Betul, quick count itu pasti dipercaya oleh yang menang, ya. Kalau yang kalah bilangnya wah itu curang. Aduh, lagi-lagi saya terbawa suasana ini jadinya ya. Aduh. Oke, lalu di sini ada lagi ya. Kalau kalah bilang cawe-cawe, kalau menang bilang demokrasi menang. Partai mau menang sendiri ya, begitu ya, begitulah mereka-mereka itu ya. Oke ya, mantap Bu Mega katanya. Oke, saya selalu Ibu Megawati, Bapak Dedi ya, Dedi Storus ini ya, tetap semangat, semoga panjang umur dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, amin katanya. Oke ya. Kekalahan calon dari PDP adalah wajar karena dikeroyok banyak partai. Oke ya, dengan dukungan logistik dan infrastruktur yang lebih masif katanya. Sedangkan PDIP sendirian katanya ya, dengan angka yang tidak terpatut jauh pemenangnya dengan PDIP ya, masih dikdaya katanya. Oke ya, ini penggemarnya PDIP. Silakan saja ya, bebas-bebas saja ya saudara-saudara semua di sini untuk beropini. Lalu kaki tangan oligarki nggak becus terlalu sombong katanya. Sombong itu hanya sombong itu hanya dimiliki, waduh, apa begitu ya? Oke, saya nggak usah baca kawan-kawan ya. Ini katanya, wah, oke ya, kita lanjut ya. Hanya orang cerdas yang bisa mengalahkan dinasti Mulyono ya. Contoh di Pilgub DKI Jakarta. Nah, sebenarnya kalau di Jakarta ini ya, saya sebenarnya juga kalau beberapa waktu belakangan ini, kalau di Jateng itu ya memang itu sama-sama ya, sama-sama seimbang sebenarnya saya lihat ya, kemampuannya itu sama-sama ya. Tapi kalau di Jakarta itu memang lebih menarik ini ya, program dari Pramono Rano ya. Jujur saja ya, begitu ya. Jadi kalau saya lihat memang lebih menarik program Pramono Rano. Jadi lumrah kalau mereka bisa menang di ini ya, di Jakarta ya. Nah, kalau di daerah-daerah lain seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, kalau di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi memang sudah dari dulu itu ya, kuat sekali dia ya. Elektoralnya itu, elektabilitasnya tinggi sekali. Kalau di Jawa Timur juga begitu ya, ada Bu Khofifah di sana dengan basisnya, wah itu juga sudah kuat-kuat ya.